Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kami serahkan waktu pembelajaran firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 sampai 13. Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 sampai 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan.
Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada bagian yang kita dengar hari ini bercerita tentang apa yang terjadi ketika akhir zaman. Fase pertama yang terjadi yaitu fase permulaan penderitaan. Pada fase ini terjadi banyak orang-orang yang datang ingin menyesatkan kita. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran palsu, mereka menyebarkan peperangan, membuat kita merasa takut akan peperangan itu. Dan kita terus dihakimi. Sebagai seorang Kristen, kita terus dihakimi. Itu yang akan terjadi di dalam permulaan penderitaan. Apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan waktu-waktu ini? Ketika kita nanti akan menghadapi penyesat-penyesat, kita perlu mempersiapkan benteng diri kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita agar kita tidak mudah disesatkan. Dengan apa kita mempersiapkan diri itu? Yaitu dengan mempelajari firman Tuhan dengan benar. Ketika kita mengetahui satu kebenaran, satu standar yang benar, kita akan lebih sulit untuk disesatkan. Kita juga boleh terus mengenal Tuhan dengan mendalam sehingga apapun yang terjadi, kita akan berdiri teguh dan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi itu. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali mempelajari firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengajarkan kami tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Tuhan, bantu kami agar kami boleh mempersiapkan diri. Kami juga menyerahkan proses belajar kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.